Akhirnya terbongkar. 5 pemain naturalisasi baru timnas Indonesia yang bikin Asia mulai panik. Ada satu rumor yang beberapa minggu terakhir benar-benar bikin fans timnas Indonesia tidak bisa diam. Rumor tentang gelombang naturalisasi baru. Dan sekarang, perlahan semuanya mulai terungkap. Beberapa nama yang sebelumnya hanya jadi bisik-bisik di media sosial mulai muncul ke permukaan. Ada yang bermain di Eropa, ada yang punya darah Indonesia. Ada juga yang disebut-sebut punya kualitas yang bisa langsung mengubah wajah timnas dalam waktu singkat. Yang bikin suasana makin panas, kabarnya proses naturalisasi kali ini tidak main-main. Bukan sekedar proyek jangka pendek, bukan sekedar mencari pemain pelapis, tetapi benar-benar untuk membangun timnas Indonesia yang lebih brutal, lebih kompetitif, dan lebih siap menghadapi level Asia bahkan dunia. Dan jujur saja, ketika kabar ini mulai menyebar, reaksi fans langsung pecah. Ada yang antusias, ada yang penasaran, ada juga yang mulai bertanya-tanya. Kalau pemain-pemain ini benar datang, sekuat apa sebenarnya timnas Indonesia nanti? Karena kalau kita lihat beberapa tahun terakhir, naturalisasi memang mulai mengubah wajah sepak bola Indonesia secara perlahan. Tempo permainan meningkat, mental bertanding naik, duel fisik lebih kuat, dan yang paling terasa, Indonesia sekarang mulai lebih berani menghadapi tim besar. Dulu banyak pemain kita terlihat minder saat menghadapi negara elit Asia. Sekarang situasinya berbeda. Indonesia mulai bermain dengan rasa percaya diri yang jauh lebih tinggi. Dan banyak fans percaya, salah satu alasan utamanya adalah hadirnya pemain-pemain naturalisasi yang membawa pengalaman sepak bola Eropa ke dalam skuad Garuda. Namun kali ini, kabarnya level pemain yang sedang dibidik jauh lebih menarik. Dan inilah yang membuat publik mulai heboh. Nama pertama yang mulai ramai dibicarakan adalah pemain yang disebut punya pengalaman bermain di Akademi Eropa dengan posisi yang sangat dibutuhkan timnas Indonesia saat ini. Ya, posisi bek. Karena kalau kita bicara jujur, salah satu masalah terbesar Indonesia dalam beberapa tahun terakhir adalah konsistensi lini belakang. Kadang tampil solid, tetapi kadang juga terlalu mudah kehilangan fokus. Nah, pemain ini kabarnya punya karakter yang sangat berbeda. Posturnya kuat, berani duel, dan punya kemampuan membaca permainan yang cukup matang. Kalau benar bergabung, dia bisa menjadi potongan puzzle yang selama ini dicari timnas Indonesia. Namun itu baru permulaan, karena nama kedua justru lebih mengejutkan. Pemain ini disebut memiliki gaya bermain cepat, agresif, dan sangat cocok untuk sepak bola modern. Bahkan, beberapa fans mulai menyebut dia sebagai pemain yang bisa membuat sisi sayap Indonesia jauh lebih mematikan. Bayangkan saja, Indonesia yang selama ini sudah cukup cepat di counter attack, tiba-tiba mendapat tambahan pemain dengan pengalaman luar negeri dan kualitas duel 1 lawan 1 yang bagus. Itu bisa jadi mimpi buruk untuk lawan-lawan Asia Tenggara. Dan yang membuat fans makin penasaran adalah rumor bahwa beberapa pemain ini sebenarnya sudah lama dipantau. Artinya, federasi tampaknya tidak asal memilih nama. Mereka benar-benar mencari pemain yang cocok dengan kebutuhan tim. Tetapi tentu saja, proses naturalisasi selalu menghadirkan perdebatan. Ada yang mendukung penuh, ada juga yang merasa Indonesia harus lebih fokus mengembangkan pemain lokal. Dan jujur saja, perdebatan seperti ini pasti akan terus muncul. Namun di sisi lain, banyak fans garis keras punya satu jawaban sederhana. Kalau itu bisa membuat timnas lebih kuat, kenapa tidak? Apalagi sekarang persaingan sepak bola Asia semakin brutal. Negara-negara lain juga berkembang cepat. Vietnam berkembang. Uzbekistan makin berbahaya. Irak kuat secara fisik. Jepang dan Korea jelas masih monster Asia. Kalau Indonesia ingin naik level, maka kita juga harus bergerak lebih cepat. Dan naturalisasi dianggap sebagai salah satu cara tercepat untuk mengejar ketertinggalan. Namun yang menarik, kabarnya beberapa nama yang sedang diproses ini masih berusia muda. Artinya apa? Mereka bukan hanya diproyeksikan untuk satu turnamen, tetapi untuk masa depan timnas Indonesia dalam jangka panjang. Ini yang membuat banyak fans mulai membayangkan sesuatu yang gila. Bagaimana kalau beberapa tahun ke depan, Indonesia benar-benar punya skuad dengan kualitas merata di semua lini? Kiper kuat, bek solid,
gelandang agresif, winger cepat, dan striker yang benar-benar tajam. Kalau itu terjadi, maka Indonesia tidak lagi hanya jadi penonton di sepak bola Asia. Kita bisa mulai menjadi ancaman nyata. Dan jangan lupakan satu hal penting. Mental pemain naturalisasi juga sering membawa pengaruh besar. Banyak dari mereka terbiasa bermain dengan tempo tinggi, terbiasa menghadapi tekanan, terbiasa dengan disiplin sepak bola modern. Hal-hal seperti itu perlahan ikut menular ke pemain lokal. Akibatnya, kualitas tim secara keseluruhan ikut meningkat. Tetapi tentu saja, ekspektasi fans sekarang juga jauh lebih besar. Karena semakin banyak pemain bagus datang, semakin tinggi pula harapan publik terhadap timnas Indonesia. Fans tidak lagi puas hanya menang melawan negara kecil. Sekarang mereka mulai bermimpi lebih jauh. Lolos Piala Dunia, bersaing di Piala Asia, mengalahkan raksasa Asia. Dan mimpi-mimpi besar itu mulai terasa lebih realistis dibanding beberapa tahun lalu. Namun ada satu hal yang juga harus diingat. Naturalisasi bukan jaminan otomatis sukses. Sepak bola tetap soal chemistry, soal kerjasama, soal mental bertanding. Karena sehebat apapun pemainnya, kalau tidak menyatu dengan tim, hasilnya tetap tidak maksimal. Itulah kenapa banyak fans sekarang penasaran bukan hanya soal siapa yang datang, tetapi juga bagaimana pelatih akan menyatukan semua pemain ini ke dalam sistem permainan timnas Indonesia. Dan menariknya lagi, rumor 5 nama ini mulai membuat suasana persaingan di skuad Garuda semakin panas. Karena beberapa pemain lokal pasti sadar, posisi mereka mulai terancam. Kalau performa menurun sedikit saja, tempat mereka bisa diambil pemain baru. Tetapi justru disitulah persaingan sehat mulai terbentuk. Tidak ada lagi zona nyaman. Tidak ada lagi pemain yang merasa aman hanya karena nama besar. Sekarang semua harus bertarung. Dan mungkin inilah awal dari era baru timnas Indonesia. Era ketika Garuda tidak lagi hanya berharap keajaiban, tetapi benar-benar dibangun untuk menjadi kekuatan besar Asia. Pertanyaannya sekarang, siapa sebenarnya 5 nama misterius itu? Dan apakah mereka benar-benar bisa mengubah masa depan timnas Indonesia? Satu hal yang pasti, kalau semua rumor ini benar terjadi, maka Asia mungkin harus mulai bersiap. Karena Garuda perlahan mulai membangun skuad yang bisa membuat banyak negara tidak nyaman.